Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk, sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata. Dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit,
Aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih, sambil terus diaduk, supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor. Angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin, masukkan 1 saset SKM putih. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 160 gram gula pasir. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk kembali sampai rata. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu secara bertahap, bergantian dengan santan yang sudah kita rebus tadi. Sambil diaduk,
Dan aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil, dan halus. Kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai adonan tercampur rata dan licin. Seperti ini. Tutup wadah dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata. Panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah panas, olesi tipis cetakannya dengan margarin. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 tinggi cetakan. Segera tutup dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, sekitar 4-5 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping sesuai selera. Setelah 5 menit, sudah tidak menempel di tangan, dan pinggir kuenya sudah berwarna kecoklatan, jadi sudah matang. Segera angkat. Selagi kue pukisnya masih panas, segera olesi tipis permukaan kuenya dengan margarin, supaya saat dingin, kulit pukisnya tetap lembut. Kue pukis ekonomisnya siap disajikan. Rasanya enak banget, empuk, dan kokoh. Resep yang ketiga, pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya. Jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat.
dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream. Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah. Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata.
Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buat dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil 1 kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam. Dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis. Lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat
dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risoles ragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 2 keping bihun jagung, rendam dalam air panas yang baru mendidih. Rendam sekitar 6-7 menit, yaitu sampai bihunnya terurai. Setelah 7 menit, lalu tiriskan. Potong-potong bihunnya, saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. Masak sambil terus diaduk sampai wortelnya layu dan setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir,
1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk dan masak kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu masak sambil terus diaduk sampai bumbunya meresap dan wortelnya matang ya. Tes rasa. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Kemudian cara membuat kulit pastelnya. Siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah di dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula halus. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng dan 100 gram margarin. Aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan berbulir seperti pasir ya. Adonannya sudah tercampur rata dan berbulir seperti pasir. Lalu tuang 160 ml air es secara bertahap sambil diaduk. Saya akan melanjutkan mengaduk dengan tangan. Aduk dan uleni ringan sampai adonan tercampur rata, menyatu dan tidak menempel di tangan ya. Uleni ringan saja, jangan terlalu kencang dan kuat, supaya kulitnya setelah digoreng tidak keras ya. Untuk adonannya jangan lembek. Cukup sampai adonan menyatu dan tidak menempel di tangan, seperti ini. Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit supaya adonan lebih lentur dan elastis. Setelah 30 menit, adonannya lebih lentur dan elastis seperti ini. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 30 gram atau sesuai selera. Saya timbang masing-masing 30 gram dan hasilnya 26 bagian. Untuk adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah dan tutup dengan plastik supaya tidak kering. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil satu adonan, lalu bulatkan atau bentuk agak lonjong. Kemudian gilas tipis adonannya. Untuk ketebalannya jangan terlalu tipis dan jangan tebal. Beri bihun secukupnya. Saya beri 2 sendok makan bihun.
Lipat sisi atas dan bawah, lalu rekatkan, tekan-tekan dan tipiskan bagian pinggirnya. Kemudian pilin pinggirnya, bisa dimulai dari kanan atau kiri ya. Tata dalam loyang dan lakukan sampai selesai. Saya akan goreng pastel yang sudah dibentuk. Panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan pastel secukupnya. Lalu kecilkan sedikit apinya dan goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Setelah bagian atas mengembang, balik pastelnya dan bolak-balik pastelnya supaya matang merata ya. Jika pastel sudah kokoh, bisa diaduk-aduk supaya matang merata ya. Pastelnya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan dalam freezer, goreng pastelnya setengah matang, sekali balik saja dan sudah kokoh ya. Angkat dan tiriskan. Untuk pastel yang setengah matang, tunggu sampai pastelnya dingin atau suhu ruang, lalu masukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Pastel ekonomis isi bihun yang renyah tanpa telur, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dengan tekstur kulit yang renyah, dan kulitnya tidak menyerap minyak. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, masukkan 1 saset santan instan ke dalam wadah dan 110 ml minyak goreng.
Aduk sampai rata. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih, dan kental berjejak. Adonannya sudah mengembang. Matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 130 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 saset susu bubuk. Lalu kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Kemudian aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Lalu tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan kuning tua pada adonan 1. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta tala secukupnya pada adonan 2. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi dasar loyang dengan minyak goreng, lalu alasi dengan kertas roti, dan olesi tipis atas kertas roti dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan permukaannya. Dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan apinya. Dan kukus dengan api kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, tuang adonan talas. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit,
Tes kematangan. Jika tidak ada adonan yang menempel, sudah matang, lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan bolunya sampai hangat. Setelah hangat, keluarkan bolunya dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah bolunya dingin, beri topping sesuai selera. Olesi permukaan bolu dengan buttercream secukupnya. Lalu beri parutan keju cheddar di atasnya. Bolunya siap dipotong-potong sesuai selera. Bolu lapis talas yang super lembut siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan teksturnya super lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, masukkan 2 sendok makan coklat bubuk ke dalam mangkok. Tambahkan 3 sendok makan air panas. Lalu aduk sampai tercampur rata membentuk pasta coklat. Kemudian ayak 140 gram tepung terigu, 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya, siapkan 5 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok adonan dengan speed tinggi sampai mengembang, putih, dan kental berjejak. Sekitar 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah 10 menit, matikan mixernya. Adonannya sudah kental berjejak seperti ini. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Lalu masukkan campuran tepung secara bertahap dan mixer dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk sebentar adonannya dengan spatula.
Selanjutnya masukkan 140 gram margarin yang sudah dicairkan dan dibiarkan sampai suhu ruang secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik adonan sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu ambil dan masukkan sepertiga adonan ke dalam wadah lain. Tambahkan pasta coklatnya. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang tulban ukuran 22 cm. Olesi tipis margarin dan taburi tipis dengan tepung terigu. Saya olesi pakai Carlo. Tuang setengah adonan putih ke dalam loyang. Lalu masukkan 2/3 adonan coklat. Dan tuang sisa adonan putih. Terakhir, tuang sisa adonan coklat. Lalu buat motif marmer dengan tusuk sate atau lidi bersih. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit. Dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 40 menit atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 40 menit, saat masih panas, keluarkan bolunya dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah dingin, bolu marmernya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Bisa dijual utuh atau berpotong. Rasanya enak banget dengan tekstur yang super empuk lembut. Potong-potong sesuai selera. Lalu bungkus potongan kue supaya rapi.